Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nanti pasti kita ada kesempatan untuk melihat video surat gembala dari Bapak Uskup secara komplit ya. Tapi sekarang pada bagian pertama ini saya akan meringkaskan sedikit ya. Jadi 14 Februari besok kita akan memulai masa Prapaskah, mulai masa pertobatan. Menurut surat gembala ini kita diajak untuk kembali pada jati diri sebagai murid-murid Yesus. Nah, mungkin selama sebelumnya kita menyimpang ke sana kemari, sekarang kita kembali ke jati diri sebagai pengikut Yesus. Apa itu jati dirinya? Sesuai bacaan Injil hari ini, jati diri murid Yesus adalah selalu tergerak oleh belas kasihan. Jadi kalau ngaku murid Kristus, kita harus selalu tergerak untuk berbelas kasih kepada sesama. Nah, tema keuskupan kita pada tahun 2024 ini adalah, kita sudah sama-sama apal, solidaritas dan subsidiaritas ya. Ini ada kaitannya dengan tema dasar, yaitu menghormati martabat manusia. Dengan kita bersolider kepada sesama, maka lalu dalam rangka menghormati martabat manusia. Apa itu solidaritas? Solidaritas itu adalah ikatan-ikatan yang mempersatukan semua orang dalam kelompok sosial satu sama lain. Jadi kita diajak untuk saling bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan malah mencerai-beraikan. Diberikan juga tempat untuk berperan serta berbagi. Prinsip untuk bersolidaritas menunjukkan sifat sosial setiap pribadi. Jadi setiap dari kita itu punya sifat sosial. Apa yang kita punya itu juga ada bagian dari miliknya orang lain yang harus kita bagi juga. Jangan cuma berpikir tentang apa yang aku dapat, tapi kita harus juga mulai berpikir pakai cara hidup kita mau berbagi. Santo Yohanes Paulus II menyatakan, solidaritas merupakan ketetapan hati yang kokoh untuk membaktikan diri demi kesejahteraan bersama. Jadi dengan kita bersolider, maka otomatis kesejahteraan bersama itu bisa diwujudkan. Subsidiaritas itu artinya apa? Tingkat yang lebih tinggi harus memberi kepercayaan kepada tingkat yang lebih rendah. Jangan kebanyakan cawe-cawe yang tinggi-tinggi itu, tapi kita percayakan kepada yang tingkat lain untuk melaksanakannya. Itulah arti subsidiaritas. Jangan mengambil alih tugas dan kewenangan komunitas pada tingkat yang lebih rendah. Prinsip subsidiaritas mengakui bahwa setiap orang bertanggung jawab dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Itu subsidiaritas. Ya. Nah, kita bersyukur Indonesia ini menurut survei itu manusia Indonesia adalah manusia yang punya tingkat solidaritas dan kedermawanan yang sangat tinggi. Menurut beberapa survei Charities Aid Foundation, ya, sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, Indonesia adalah negara yang paling dermawan di antara banyak negara yang diteliti. Hebat sebetulnya. Kita walaupun agak kere-kere gini ya, tapi tingkat kedermawanannya juara 1 sedunia ya. Mungkin yang lain-lain kita kalah, sepak bola kita kalah, lomba ini mungkin kita kalah, tapi tingkat kedermawanannya itu luar biasa. Ketipu nggak apa-apa, yang penting dermawan. Itu orang Indonesia ya. Karena apa? Ikatan sosial itu sangat kuat. Kita bersyukur punya budaya sosial yang sangat kuat ya. Kita juga ingin mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan di bidang sosial ekonomi, tetapi juga kita ingin mengkritisi ternyata ketidakadilan, ketimpangan itu juga masih kuat. Orang miskin, kata surat gembala ini, ada di bawah 40% jumlahnya. Sedangkan orang kaya 18%. Tapi tingkat belanjanya
itu banyakkan orang kaya daripada orang miskin. Orang miskin tingkat belanjanya itu 40%, sedangkan orang kaya tingkat belanjanya itu 46,71%. Jadi ketimpangan ekonomi ini terjadi. Nah, di samping masalah ketidakadilan, kemiskinan dan pengangguran, kita juga masih prihatin dengan masalah korupsi yang semakin memburuk. Ini terlihat dari berita-berita yang muncul. Nah, lalu Bapak Uskup menyoroti besok tanggal 14 kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Ya. Ada beberapa hal yang dicatat oleh Bapak Uskup. Mari kita terlibat, semua yang punya hak suara harus pergi ke TPS tanggal 14 besok. Ya. Harus gunakan hak suara Anda. Dan gunakan hak suara itu dengan cerdas dan hati nurani yang jernih. Kalau Anda nonton di beberapa TV ya, Bapak Uskup bilang kan kalau sudah masuk bilik suara, fokuslah pada pikiran dan hati nurani Anda. Jangan suara-suara orang. Ya. Siapa yang paling pantas jadi presiden, wakil presiden, siapa yang paling baik menurut Anda, itulah yang Anda coblos. Ada perbedaan pilihan, jangan bikin konflik di antara kita. Ya. Romo-romo ini pilihannya beda nih. Ya. Ya, tapi kita Romo Liong nomor 5, Romo Putra nomor 6, Romo Nofri nomor 7 dan seterusnya. Tapi kita ya tetap rukun bersatu. Nah, surat Gembala KWI sudah memberikan rambu-rambu untuk memilih. Misalnya, mengupayakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Pilihlah orang-orang yang kira-kira bisa melaksanakan itu. Jangan yang justru melanggar itu, ya. Udah jelas ya. Nah, maka kita ingin diajak semua terlibat masuk dalam proses demokrasi itu. Lalu disebutkan juga bahwa setiap orang Katolik punya kewajiban untuk terjun di bidang kehidupan untuk mensejahterakan dengan segala inovasi dan kreativitas. Tergantung kita punya pekerjaan, kita punya kehidupan di mana. Kalau yang bergerak di bidang politik, sosial kemasyarakatan, Anda harus berjuang untuk kesejahteraan itu. Anda sebagai ibu rumah tangga pasti juga harus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan. Anda yang sebagai imam, ya kita juga harus memperjuangkan kesejahteraan lewat profesi kita sebagai imam. Ada banyak hal yang bagus yang sudah dibuat oleh keuskupan ini untuk menjunjung dan memajukan kesejahteraan. Misalnya, koperasi, kredit union, sabuk. Sabuk itu singkatan dari Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Lalu ada program juga Ayo Kerja, Gerakan Ketahanan Pangan. Lalu juga Bapak Uskup mencatat ada hal-hal baik yang dilakukan oleh keuskupan kita. Edukasi kesehatan mental, konseling, partisipasi, pencegahan stunting. Itu juga diingatkan terus oleh Bapak Uskup. Romo Liong kemarin pas OKS punya kata-kata yang sangat bagus menurut saya. Ya. Tumben dia sepintar itu. Saya kira juga dia kutip dari mana, saya juga nggak tahu tuh, Instagram atau mana. Beliau bilang begini, Romo Liong ya, harus diingat. Pilpres besok, pemilu besok, kita harus memilih dengan sepenuh hati. Tapi jangan sepenuh jiwa. Sepenuh hati aja, jangan sepenuh jiwa. Supaya apa? Supaya kalau jagoan kita kalah, kita cuma sakit hati. Jangan sampai kita sakit jiwa, ya. Untuk caleg-caleg yang mungkin menang, kita ikut bersyukur. Caleg-caleg yang kalah, ya udah sedih nggak apa-apa, tapi jangan sakit jiwa. Ya, pilihan kita kalah, kita cuma sakit hati dikit hari itu. Tapi jangan sampai kita sakit jiwa gara-gara pilihan kita kalah. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi.
Waduh, ini saya bukan pakar sakit sebenarnya. Tapi bicara tentang sakit, saya teringat pengalaman dulu ada ya, seorang bapak lewat pengurus gereja katekis waktu itu minta doa. Yang diminta itu ya bingung dia. Mereka mau merumuskan doanya itu. Rupanya yang diminta itu ya apa? Saya tembak saja orang itu pengurus tas itu. Minta supaya cepat meninggal ya, dia bilang. Oh, rupanya bukan itu, tetapi lebih menekankan mau pasrah karena sudah 20 atau 25 tahun istrinya sakit dan tidak bisa apa-apa. Artinya dia sudah pada titik sudah menyerah. Mengapa? Karena ya merasa menderita betul. Itu yang sehat, apalagi yang sakit yang tidak bisa apa-apa itu. Artinya ya orang kadang-kadang pada titik tertentu karena sudah begitu parah, ya sudah pasrah mau apa lagi dan terserah Tuhan lah. Dalam titik tertentu ya mau apa lagi. Dan memang saya lihat begitu berat yang harus dijalani, dirawat, memang kelihatannya ya biasa-biasa saja Bapak itu. Tetapi ternyata sudah 20 atau 25 tahun istrinya kena stroke dan tidak bisa komunikasi, hanya bisa disuapi dan pokoknya dia mengurus yang tadinya saya begitu mengagumi, ternyata Bapak ini juga sampai titik ya pasrah juga. Dan saya bisa bayangkan yang sakit juga, tapi karena tidak bisa komunikasi, tidak bisa apa-apa juga. Nah, kita juga mungkin dalam titik tertentu punya pengalaman-pengalaman sakit yang kadang-kadang juga membuat kita putus asa. Mungkin levelnya beda-beda. Mungkin kita yang mengurusi saudara atau kita sendiri yang sakit. Dan kadang-kadang muncul pertanyaan, mengapa saya sakit? Apakah Tuhan menghukum saya? Nah, ini sering yang muncul. Tuhan, apa dosa saya? Apa salah saya? Tadi kalau melihat bacaan pertama itu ya orang kusta, itu kita bisa bayangkan orang kusta itu juga sakit yang tidak bisa disembuhkan saat itu. Nah, sekarang mungkin bisa ya. Dan betapa beratnya mereka, dan itu seakan-akan memang hukuman Tuhan. Mengapa tadi dalam bacaan pertama maupun Injil, ketika sembuh bukan datang ke dokter gitu ya, tetapi suruh ke imam. Nah, ini hubungannya dengan ya imam itu adalah pemimpin agama yang menentukan dia ini sudah tahir atau belum. Nah, tahir atau belum yang mengesahkan. Nah, sehingga akhirnya ya kalau sudah tahir, loh kok malah mengesahkan orang sakit atau tidak, sembuh atau tidak itu kok malah imam gitu ya. Ya karena di sana dihubungkan dengan sakit itu ya mungkin karena hukuman, karena dosa dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua bila kita sakit, jangan langsung apa dosa saya, apa salah saya. Boleh kita merenungkan, siapa tahu memang sakit kita karena kesalahan kita. Tetapi sebenarnya bukan Tuhan yang menghukum. Kalau kita sakit bisa saja memang kesalahan kita, dosa kita dalam arti ya kita konsekuensi harus bertanggung jawab atas yang kita lakukan. Ya mungkin saya sakit karena saya makannya tidak tertib, tidak merawat diri dengan baik. Tapi bisa juga karena orang lain yang ya mungkin ya orang lain dalam arti bisa saja soal ya, kecelakaan bisa saja karena kelalaian orang lain kita menjadi sakit. Tetapi paling gampang kan biasanya kita langsung mengeluh, Tuhan menghukum saya, Tuhan ya sampai akhirnya Tuhan jahat seperti itu. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu sampai ke situ, tetapi bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu itu memang konsekuensinya ada dari yang kita lakukan maupun mungkin orang lain yang berdampak kepada kita. Maka pada kesempatan hari ya orang sakit sedunia ini saya mengajak kita semua, bila kita sakit ya perlu kita juga berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan dan sekaligus juga kita tetap kuat dalam iman dan kita tidak perlu melihat bahwa ini hukuman Tuhan. Tetapi lebih-lebih ini konsekuensi dari ya kesalahan kita atau kesalahan orang lain juga yang bisa kena kepada kita. Tetapi yakinlah Tuhan tetap baik. Dan dalam Injil tadi ingat Yesus berbelas kasih dan Dia menyembuhkan. Nah kita juga boleh memohon supaya ya kita disembuhkan. Tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah kita dibuat menjadi kuat dalam sakit kita atau juga mendampingi orang sakit, tetap dikuatkan iman kita sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.